Hai semuanya, selamat pagi siang sore malam, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin, akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul, The Martian. Yang mana, The Martian sendiri merupakan sebuah film sains fiksi luar angkasa, rilisan tahun 2015 lalu, yang disutradarai oleh Ridley Scott, sang pembuat film series Alien yang melegenda. Film ini sendiri menceritakan, tentang seorang astronot yang terjebak di planet Mars seorang diri, dan ia harus bertahan hidup dengan sumber daya seadanya, sampai dengan bantuan datang. Bagaimana keseruannya? Gak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah misi penjelajahan planet Mars yang diberi nama misi Ares 3, yang dilakukan oleh 6 kru astronot NASA, yang masing-masing adalah Kapten Louis, sang ketua, Mark Watney, karakter utama di film ini, serta beberapa kru lain yang bernama Beck, Beth, Vogel, dan juga Martinez. Awalnya misi mereka berjalan lancar, semua kru mengerjakan tugasnya masing-masing, dari mulai memantau cuaca di Mars, mengambil sampel tanah, sampai mempersiapkan pesawat kapsul untuk membawa mereka pulang. Akan tetapi tak lama kemudian, salah satu kru bernama Beth, mengabarkan kepada Kapten Louis, bahwa badai hebat akan segera datang ke lokasi mereka. Seketika Kapten Louis meminta semua kru kembali ke bangunan hub, atau bangunan penunjang kehidupan, kecuali Martinez yang tetap ada di pesawat kapsul untuk mempersiapkan kepulangan mereka. Melihat badai yang dahsyat, Kapten Louis pun menginstruksikan agar misi ini dibatalkan, dan mereka akan kembali ke pesawat kapsul untuk kembali naik ke pesawat induk dan pulang ke bumi. Singkat cerita, semua kru pun akhirnya berjalan di tengah badai Mars untuk mencapai lokasi pesawat kapsul, yang untungnya tak begitu jauh jaraknya dari bangunan hub. Akan tetapi, di tengah perjalanan itu, Mark yang berada di belakang tiba-tiba saja tersambar sebuah puing dan ia pun menghilang dari radar. Kapten Louis sempat berusaha mencari keberadaan Mark di tengah badai. Namun sayang karena mereka juga harus berburu dengan waktu sebelum badai itu menghancurkan mereka. Pada akhirnya Kapten Louis dan krunya menganggap Mark sudah tewas, sehingga mereka pun pulang kembali ke bumi tanpa keberadaan sosok Mark. Setelah itu, kabar mengenai tewasnya Mark ini pun sampai ke pihak NASA, yang kemudian dilanjutkan dengan Direktur NASA, yang bernama Sanders meneruskan info tersebut kepada awak media. Sementara di Mars keesokan harinya, Mark yang awalnya dikira sudah tewas, ternyata ia masih hidup dan bisa selamat dari badai mengerikan tersebut. Dengan gontai karena terluka, Mark pun berjalan kembali ke bangunan hub untuk mengobati lukanya. Seusai mengobati lukanya, Mark mulai membuat video jurnal untuk berjaga-jaga seandainya ia pada akhirnya tewas setelah ditinggal rekan-rekannya seorang diri di planet Mars. Mark menjelaskan sedikit mengenai alasan ia bisa selamat dari badai. Itu lantaran kostumnya tak bocor usai tertutup potongan antena dari bangunan hub. Kini yang ia khawatirkan adalah soal keselamatannya, karena dengan sumber daya seadanya, kemungkinan paling baik adalah Mark bisa bertahan di sana hanya sampai persediaan makanannya habis. Malamnya, setelah merenungi kondisinya, Mark pun membuat keputusan bahwa apapun caranya, ia tak boleh mati di sana sampai ada yang datang menyelamatkannya. Esok harinya, sebagai langkah awal, Mark mulai melihat dan menghitung persediaan makanan yang tersisa. Setelah dihitung, Mark merasa bahwa persediaan makanan yang ada saat ini bisa membantunya bertahan sampai sekitar 400 hari ke depan waktu Mars. Jadi, untuk menambah persediaan makanan sampai setidaknya 3 tahun ke depan, Mark pun berencana menanam kentang dengan alat seadanya. Dan beruntungnya, Mark sendiri adalah ahli botani, jadi tentu ia sangat paham dengan bagaimana cara menumbuhkan tanaman tersebut. Singkat cerita, Mark pun mulai mengumpulkan bahan dan barang yang ia perlukan, seperti sampah organik untuk kompos, area indoor untuk lahan pertanian, tanah, dan tentu saja bibit kentang yang ia dapat dari dapur. Setelah bahan dan barang siap, Mark mulai bekerja memindahkan tanah ke area indoor, sebagai lahan pertanian, karena jika ia menanamnya di luar, iklim planet Mars tak akan bisa membuat kentang itu tumbuh. Mark lalu menambahkan tanah dengan kompos yang ia buat sendiri, agar tanaman kentangnya cepat tumbuh. Masalah muncul saat Mark sadar, persediaan air yang ia miliki untuk tanamannya sangat sedikit. Alhasil dengan pengetahuannya dan sumber daya seadanya, Mark pun berusaha membuat air buatan dari campuran nitrogen dan hidrogen yang ia bakar. Singkatnya, setelah mencoba beberapa kali, Mark pun berhasil membuat air sendiri untuk tanaman kentangnya. Lalu pada hari ke-48 di planet Mars, usaha keras Mark menumbuhkan tanaman kentang mulai berbuah manis, saat akhirnya ada satu tanaman yang menunjukkan pertumbuhannya. Sedangkan di bumi, semua orang di NASA sudah menganggap Mark tewas, akan tetapi kemudian tewasnya Mark ini menjadi sebuah polemik kecil. Seorang pria bernama Vincent, yang merupakan direktur misi penjelajahan Mars, meminta Sanders sebagai ketua NASA untuk menyetujui rencana misi Ares 5, untuk menjelajahi Mars sekalian membawa pulang mayat Mark. Akan tetapi, Sanders enggan menyetujui rencana misi Ares 5 itu dengan alasan,
bahwa pemerintah tak akan memberi izin usai kecelakaan yang menewaskan Mark di misi Ares 3. Alhasil, Sander mengatakan bahwa misi penjelajahan Mars hanya akan sampai pada misi Ares 4. Setelah itu semua misi penjelajahan Mars akan ditunda. Sementara itu di pusat kontrol NASA, salah satu pegawai NASA bernama Mindy, yang sedang lembur, tiba-tiba saja mendapat pesan dari Vincent, yang mana pesan itu berisi sebuah titik koordinat planet Mars yang harus ia cek. Setelah mengeceknya, Mindy pun melihat hal janggal di sana, dan seketika ia pun memanggil Vincent, serta dua petinggi NASA lain, yaitu Sander dan Annette. Sesudah Vincent memeriksanya, terdapat tanda bahwa Mark masih hidup dari gambar satelit yang mereka ambil. Awalnya, Annette memberi saran bahwa mereka harus segera mengabarkan itu kepada para rekan Mark di misi Ares 3, namun hal ini ditentang Sander. Ia beralasan bahwa memberitahu rekan Mark di misi Ares 3 kalau Mark masih hidup, justru akan membahayakan misi kepulangan mereka ke bumi yang masih berjarak 10 bulan lagi. Alhasil, kini Sander pun bersama Vincent akan coba menyusun rencana penyelamatan Mark, termasuk memberitahu publik bahwa astronot Mark Watney yang awalnya dikira sudah tewas di planet Mars, ternyata masih hidup. Kembali ke Mark, pada hari ke-70 di planet Mars, Mark mulai menyusun rencana jangka panjang, yaitu ia akan menuju sebuah lokasi di planet Mars bernama Kawaskiap-Hareli, yang mana itu adalah lokasi pendaratan misi Ares 4. Mark berencana sampai di lokasi tersebut pada waktu yang sudah ditentukan, agar ia bisa bertemu awak atau kru misi Ares 4 dan meminta bantuan mereka untuk pulang ke bumi. Setelahnya, Mark pun mulai menyiapkan semuanya, karena jarak dari lokasinya saat ini dengan Kawaskiap-Hareli berjarak 3.200 km atau akan memakan waktu 50 hari perjalanan. Mark mengambil beberapa baterai dan juga panel surya untuk ia bawa sebagai bahan bakar kendaraannya. Tak lupa ia juga mengambil sebuah alat bernama RTG, sebagai penghangat selama perjalanan karena suhu di planet Mars saat malam hari bisa sangat dingin. Sedangkan di bumi, konferensi pers mengenai misi penyelamatan Mark sudah dilakukan oleh perwakilan NASA. Sesudah itu, Sander selaku ketua NASA meminta semua pihak agar bekerja keras demi bisa menyelamatkan Mark secepatnya. Termasuk ia juga meminta Bruce, kepala Badan Jet Internasional Amerika, untuk membuat roket probe pembawa suplai kehidupan Mark, dalam kurun waktu 3 bulan saja, dari perkiraan awal pembuatan roket ini yang akan memakan waktu hingga 9 bulan. Kembali lagi ke Mars, setelah menunggu 48 hari, akhirnya pada hari ke-79 planet Mars, tanaman kentang milik Mark sudah bisa dipanen. Hasil panennya cukup banyak, beberapa kentang akan jadi persediaan makanan tambahan bagi Mark, dan sisanya akan Mark tanam lagi. Lalu esok harinya, setelah mengecek peta, Mark berangkat ke sebuah titik di planet Mars yang jaraknya cukup jauh dari lokasinya saat ini. Apa yang dilakukan Mark ini ternyata terpantau satelit NASA, sehingga Vincent yang melihatnya berusaha mencari tahu maksud dari rencana Mark. Mark sendiri akhirnya sampai di lokasi yang ia tuju, lalu ia kemudian menggali tanah di sana yang di bawahnya terdapat sesuatu. Beberapa hari kemudian, di hari ke-109 planet Mars, Mark berhasil membawa alat tersebut kembali ke areanya, dan ternyata alat yang ditemukan Mark adalah kamera lawas yang pernah digunakan Amerika di tahun ini 1997 untuk memotret keadaan planet Mars secara aktual. Maksud dari Mark ini pun berhasil dibaca oleh Vincent, yang mendatangi Bruce di markas Jet Internasional, tempat alat kamera tersebut dibuat. Singkat cerita, Mark berhasil memperbaiki kamera tersebut dan akhirnya ia pun bisa berkomunikasi dengan Vincent dan kru Badan Jet Internasional di bumi, meskipun komunikasinya agak sulit karena kamera itu tak bisa merekam suara Mark. Alhasil, Mark hanya menggunakan tulisan-tulisan agar ia bisa berkomunikasi dengan Vincent di bumi. Berkat alat tersebut, Mark pun bisa diberitahu NASA cara meretas alat bernama Pathfinder di hub miliknya, agar ia bisa berkomunikasi dengan orang-orang NASA di bumi lewat cara yang lebih fleksibel dan efisien. Dari komunikasi antara Mark dan NASA ini, diketahui bahwa NASA meminta Mark bertahan sampai awak kru dari misi Ares 4 datang dan menjemputnya. Selama itu, NASA akan mengupayakan agar persediaan makanan dan bahan penunjang kehidupan Mark tetap aman. Di sini Mark juga sempat kesal, saat tahu bahwa rekan-rekannya di misi Ares 3 belum diberitahu perihal Mark yang masih hidup. Mark pun menyarankan pihak NASA, cepat atau lambat mereka harus segera memberitahu rekan-rekannya di misi Ares 3, bahwa dirinya masih hidup. Setelahnya, Mitch Henderson, perwakilan dari NASA pun akhirnya mengirim sebuah video kepada awak kru misi Ares 3 yang sedang dalam perjalanan menuju bumi. Di video itu, Mitch mengatakan bahwa Mark masih hidup di Mars, dan dia dalam keadaan sehat. Mitch menjelaskan alasan NASA tak langsung memberitahu para awak kru Ares 3 soal Mark ini, adalah karena NASA ingin fokus pada misi kepulangan awak kru Ares 3, dan untuk Mark, Mitch menjamin bahwa NASA sudah tengah menyusun rencana penyelamatannya. Mendengar kabar tersebut, tentunya semua awak kru Ares 3 sangat shock, terutama Kapten Louis yang merasa sangat bersalah, usai meninggalkan Mark sendirian di planet Mars.
Sesudahnya, hari-hari pun berlalu dengan cukup baik bagi Mark di planet Mars. Persediaan makannya sangat cukup berkat tanaman kentang yang ia tanam sendiri, dan ia juga tak terlalu kesepian karena ia kini sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang di NASA. Di waktu bersamaan, orang-orang NASA di bumi terus menyusun rencana agar bisa membantu Mark. Setelah beberapa laporan, diketahui bahwa persediaan makanan dan penunjang kehidupan berikutnya dari NASA baru akan sampai di planet Mars pada hari ke-868 planet Mars, sementara persediaan makanan milik Mark saat ini masih cukup sampai hari ke-912 planet Mars. Itu artinya, Mark masih bisa hidup dengan baik sampai persediaan makanan selanjutnya datang, apabila tak ada hal-hal buruk menimpanya. Akan tetapi, sayangnya pada suatu malam, Mark tak sengaja melakukan kesalahan sehingga salah satu bagian dari bangunan hubnya meledak, dan membuat kebun kentang yang sudah susah payah ia buat, hancur seketika. Kabar itu pun sudah diterima oleh pihak NASA di bumi, dan dengan hancurnya kebun kentang milik Mark, maka kini persediaan makanan Mark pun berkurang. Alhasil, setelah dihitung, dengan sisa persediaan makanannya saat ini, Mark dinilai hanya akan bisa bertahan sampai hari ke-609 planet Mars. Itu artinya misi penyelamatan Mars akan dimulai lebih cepat. Yang awalnya diperkirakan akan sampai pada hari ke-868, kini NASA harus membuat suplai makanan dan kebutuhan penunjang kehidupan bagi Mark, sudah sampai di Mars sebelum hari ke-609. Di satu momen, awak kru misi Ares 3 pun akhirnya diizinkan NASA untuk berkomunikasi dengan Mark menggunakan Pathfinder. Kesempatan ini digunakan mereka untuk sekedar memberikan kabar, sekaligus melepas rasa rindu dengan Mark. Esok harinya, Mark kemudian memperbaiki bagian bangunan hub yang rusak akibat ledakan kemarin malam, menggunakan alat seadanya. Lalu, Mark juga mulai berhitung persediaan makanan yang ia miliki saat ini. Sementara itu, di gedung Badan Jet Internasional Amerika, seorang pemuda bernama Rich, yang merupakan ahli aerodinamika dan astrofisika, diminta membantu NASA membuat jalur roket untuk misi penyelamatan Mark. Di waktu bersamaan, Sanders meminta bahwa uji coba penerbangan suplai makanan ke Mars tak perlu dilakukan demi menghemat waktu. Walau sangat berisiko, pada akhirnya rencana tersebut terpaksa dilakukan. Singkatnya, setelah beberapa hari berlalu, misi pengiriman persediaan makanan dan alat penunjang kehidupan bagi Mark pun dilakukan. Awalnya semua berjalan mulus. Namun saat roket Probe memasuki atmosfer terluar bumi, sebuah error terjadi karena minimnya uji coba. Alhasil roket itu pun meledak, dan misi pengiriman suplai makanan dan alat penunjang kehidupan bagi Mark pun gagal, yang tentunya ini membuat buruk situasi. Kegagalan misi pengiriman suplai penunjang kehidupan bagi Mark yang dilakukan NASA, sudah diketahui oleh CNSA, organisasi antariksa milik Cina. Melihat hal tersebut, Zhu Tao, wakil ketua CNSA menyarankan Kuo Ming, selaku ketua CNSA untuk memberikan Amerika bantuan terkait misi tersebut. Sekaligus, ini juga bisa jadi peluang bagi CNSA untuk mencoba proyek antariksa yang sedang mereka kerjakan, yang bernama Taiyang-Shen. Setelah menghubungi Sanders, pihak CNSA pun akhirnya mendapat izin untuk membantu misi tersebut. Sedangkan di kantor NASA, Rich, pemuda ahli astrodinamika yang tadi diminta membantu NASA dalam misi ini, akhirnya memaparkan rencana yang sudah ia buat. Rich menyarankan agar NASA memanfaatkan pesawat induk bernama Hermes, yang saat ini ditumpangi para awak kru misi Ares 3 pulang ke bumi, untuk berputar arah dan menjemput Mark di planet Mars. Jadi nantinya, Hermes akan melaju lebih cepat dari biasanya, berputar arah saat sampai pada orbit bumi menggunakan gaya gravitasi, mengambil persediaan penunjang kehidupan dari proyek Taiyang-Shen milik Cina, lalu kembali ke Mars menjemput Mark, yang nanti akan terbang menuju atmosfer Mars menggunakan pesawat kapsul untuk misi Ares 4 yang sudah ada di sana sejak 4 tahun lalu, agar bisa ditangkap oleh pesawat induk Hermes. Ide gila ini dinilai masuk akal oleh Vincent, Bruce, bahkan Mitch, selaku ahli di sana, sehingga mereka setuju. Tetapi, Sanders selaku ketua NASA enggan mengambil risiko, karena menurutnya rencana ini malah akan mengancam nyawa awak kru misi Ares 3 lainnya, sehingga ia lebih memilih opsi kedua, yaitu sekedar mengirim suplai makanan dari proyek Taiyang-Shen kepada Mark, dan baru akan menjemputnya lewat misi Ares 4. Tahu rencana Rich tadi tak akan disetujui oleh Sanders selaku ketua NASA. Rich diam-diam mengirim detail rencananya langsung ke pesawat induk Hermes, yang diterima oleh Kapten Louis. Setelah membaca isi rencana Rich, Kapten Louis menilai itu adalah rencana yang brilian dan sangat bisa dicoba. Sebelum mengajak rekan-rekannya menjalankan misi tersebut, Kapten Louis pun memperingatkan mereka, bahwa ini adalah rencana luar angkasa mendadak yang sangat berisiko dan bisa memakan waktu 550 hari tambahan bagi mereka di luar angkasa, ditambah mereka juga bisa dianggap pemberontak oleh NASA. Meski sudah tahu risiko besarnya, namun para awak kru Ares 3 tak peduli, dan keputusan mereka sudah bulat, yaitu menjalankan rencana dari Rich untuk menjemput pulang Mark. Keesokannya, keputusan awak kru Ares 3 yang memilih melakukan rencana Rich ini sudah diketahui oleh Sanders selaku ketua NASA.
Karena tak ada pilihan, Sanders pun membiarkannya. Namun jika rencana ini gagal, ia mengatakan bahwa akan ada hukuman bagi orang yang mendukung rencana berisiko tersebut. Di hari ke-209 planet Mars, rencana Rich ini sudah diberitahu kepada Mark, alhasil ia pun bergegas mempersiapkan semuanya untuk nanti pergi menuju Kawasaki-Hareli, tempat pesawat kapsul dari misi Ares 4 berada, yang jaraknya 50 hari perjalanan darat dari lokasinya saat ini. Selain Mark, orang-orang di bumi juga sedang mempersiapkan semuanya untuk misi penjemputan Mark ini yang melibatkan NASA, CNSA, dan juga awak kru misi Ares 3. Singkat cerita, fase pertama misi sudah dimulai, yaitu menerbangkan roket probe berisi suplai makanan dan penunjang kehidupan dari proyek Taiyangtian ke orbit bumi, yang akhirnya sukses ditangkap oleh pesawat induk Hermes yang sudah menunggu di atasnya. Sesudah menangkap probe tersebut, pesawat Hermes pun berputar balik kembali menuju Mars untuk menjemput Mark. Setelah itu, 7 bulan berlalu pasca perjalanan pesawat induk Hermes kembali ke Mars. Diperlihatkan di Mars, kondisi Mark sudah sangat berbeda, tubuhnya menjadi sangat kurus dan wajahnya sudah ditumbuhi janggut. Setelah selesaikan semua persiapannya, Mark membuat video perpisahan di bangunan hub itu, lalu ia pun memulai perjalanan 50 harinya menuju Kawasaki-Hareli agar bisa dijemput pulang rekan-rekannya. Selama perjalanan menuju Kawasaki-Hareli, Mark tak menemukan kesulitan. Malam hari ia berjalan, sedangkan siang harinya ia beristirahat sambil mencharger baterai kendaraannya, memanfaatkan panel surya dan cahaya matahari. Tetapi, kini masalah yang muncul adalah, pesawat induk Hermes tak bisa terbang lebih dekat dengan orbit Mars, sedangkan pesawat kapsul yang dinaiki Mark juga tak bisa terbang terlalu tinggi di luar orbit Mars. Jadi agar Mark bisa dijemput awak kru misi Ares 3 dengan pesawat Hermes, NASA meminta Mark harus membuat pesawat kapsulnya lebih ringan dengan cara memperteli banyak bagiannya. Walaupun ide ini dirasa berisiko tinggi, Mark mau tak mau harus tetap melakukannya. Pada hari ke-538 planet Mars, Mark akhirnya sampai di Kawasaki-Hareli, dan di sana nampak sudah ada pesawat kapsul yang akan digunakan untuk misi Ares 4, dengan kondisi yang masih sangat utuh. Sesuai instruksi NASA, Mark pun langsung membongkar bagian-bagian pesawat kapsul tersebut yang dirasa memiliki bobot yang besar. Di waktu bersamaan, pesawat induk Hermes juga sudah sampai di sekitar orbit planet Mars. Kapten Louis pun kemudian mulai menyusun rencana penjemputan Mark bersama rekan-rekannya. Persiapan sudah matang, bahkan misi penjemputan Mark ini juga disiarkan langsung NASA di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika, China, dan Inggris. Singkat cerita, setelah sekian lama ada di planet Mars, Mark siap untuk pulang. Raut sedih terlihat di wajah Mark, yang terharu akhirnya akan segera pulang kembali ke bumi. Capcom. Go. Remote command. Misi pun dimulai, pesawat kapsul Mark sudah meluncur keluar dari atmosfer planet Mars. Karena lonjakan gaya gravitasi, Mark sempat pingsan di momen ini. Tak lama, Mark akhirnya bisa tersadar kembali, dan ia pun siap menyeberang ke pesawat induk Hermes. Di sini, masalah muncul karena jarak antara pesawat induk Hermes dengan Mark terlalu jauh untuk dijangkau. Mark pun menyarankan ide gila, yaitu ia akan merobek kostum luar angkasanya, dan memanfaatkan tekanannya, agar bisa terbang mendekati pesawat induk Hermes. Tetapi, rencana gila itu langsung ditolak oleh Kapten Louis. Sebagai alternatif, Kapten Louis meminta salah satu krunya yang bernama Vogel untuk membuat bom. Nantinya bom itu akan ditaruh di palka belakang pesawat induk Hermes, yang ledakannya bisa memberikan tenaga dorongan tambahan untuk mendekat ke posisi Mark. Singkatnya, bom sudah selesai dibuat oleh Vogel. Kemudian bom tersebut diberikan kepada bag yang ada di bagian palka belakang pesawat. Bom pun selesai dipasang oleh bag di bagian palka belakang, dan tak lama ledakan pun muncul yang membuat pesawat Hermes terbang mendekati Mark. Akan tetapi, karena jaraknya masih belum cukup, Kapten Louis berinisiatif menggunakan rocket seat yang sudah dikaitkan dengan tali panjang untuk menjangkau posisi Mark. Masih belum cukup dekat juga, pada akhirnya mau tak mau, Mark pun merobek kostumnya. Benar saja, tekanan dari kostum Mark membuat ia bisa terbang ke arah Kapten Louis. Meski agak sulit mengendalikan arahnya, Mark pada akhirnya bisa ditangkap oleh Kapten Louis. Baik Mark maupun Kapten Louis pun sukses kembali ke pesawat induk Hermes, dan misi penjemputan Mark pun dianggap berhasil. Semua orang sangat bahagia dengan keberhasilan misi ini, termasuk para rekan Mark, yaitu awak kru misi Ares 3, dan juga para warga yang menyaksikan dan menunggu hasil misi ini dari bumi. Beberapa tahun berlalu, pasca keberhasilannya bertahan hidup seorang diri di planet Mars, Mark kini menjadi mentor dan juga guru bagi para calon astronot. Diperlihatkan juga bahwa misi penjelajahan planet Mars ternyata masih dilanjutkan oleh NASA sampai misi Ares 5, dengan awak kru yang berbeda. Sementara, para awak kru misi Ares 3, semuanya sudah pensiun dan menjalani kehidupan mereka masing-masing,
kecuali Martinez yang masih ikut pada misi Ares 5. Setelah itu semua, film pun selesai. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film The Martian, sebuah film science fiksi yang super menarik, karena menggabungkan unsur science fiksi dan juga survival. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, termasuk jangan mudah menyerah, meski sesulit apapun masalah yang kita hadapi, karena akan selalu ada jalan keluar jika kita mau berusaha. Untuk film The Martian ini, gue kasih nilai 7,5/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kesalahan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, masukan, berdiskusi, atau request di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.